Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi IPS, yaitu hidup rukun. Nah, kita harus hidup rukun dengan siapa saja ya? Nah, hidup rukun itu harus dengan semua orang, baik itu dengan orang tua kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, sepupu, paman, dan bibi, kakek, dan nenek, dan teman-teman kita. Misalkan kalau sudah masuk sekolah, di sekolah juga harus hidup rukun dengan siapa? Dengan teman sekolah, teman sekelas, terus dengan guru, dengan semua warga yang ada di sekolah, misalkan sama penjual di sekolah, sama siapapun yang di sekolah. Nah, kita harus hidup rukun di mana-mana. Supaya apa kita harus hidup rukun? Supaya menghindari perselisihan atau pertengkaran. Nah, kalau hidup rukun itu banyak manfaatnya. Kita hari ini akan belajar tentang hidup rukun di rumah. Kira-kira kalau di rumah itu ada siapa saja ya? Kemarin kan kita sudah belajar tentang kasih sayang dengan keluarga. Nah, sekarang harus hidup rukun dengan keluarga. Dengan siapa? Dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, atau dengan adik. Nah, kalau misalkan tinggalnya sama kakek dan nenek, juga harus hidup rukun dengan kakek dan nenek kita. Nah, kira-kira hidup rukun itu apa ya, teman-teman? Nah, hidup rukun itu adalah tidak bertengkar, saling menyayangi, dan saling menghormati. Tidak bertengkar yang seperti apa? Nah, ketika bermain bersama, tidak bertengkar, tidak rebutan, tidak saling mengganggu. Terus saling menyayangi, orang tua menyayangi anak, anak menyayangi orang tua. Terus menghargai dan menghormati atau menghargai orang lain. Menghormati dalam artian apa? Misalkan punya kakak yang punya hobinya berbeda dengan kita. Kakaknya suka bermain sepak bola, terus kita tidak suka bermain sepak bola. Nah, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di rumah supaya hidupnya menjadi rukun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang contoh-contoh hidup rukun. Contoh-contoh hidup rukun di rumah itu banyak sekali, seperti melakukan kegiatan bersama orang tua, melakukan kegiatan bersama kakak, bersama adik, terus bersama kakek dan nenek kita. Yang saya sebutkan setelah ini, boleh nanti kalian menambahi sendiri. Misalkan, aku biasanya melakukan kegiatan ini bersama kakek dan nenekku. Nah, itu bisa menjadi sebuah contoh. Ini yang Ustazah ambil contoh beberapa saja. Coba perhatikan yang pertama, rukun dengan ibu. Nah, rukun dengan ibu yaitu apa? Sering melakukan kegiatan sama ibunya, sering ngobrol sama ibunya. Kalau di rumah tidak pernah ngobrol sama ibunya, tidak saling sapa, itu namanya tidak rukun. Nah, apa saja yang kegiatan bisa dilakukan bersama ibu? Yang pertama, berolahraga bersama ibu bisa. Membersihkan rumah bareng-bareng sama ibunya. Terus kalau tidak pandemi seperti ini, bisa berbelanja keluar rumah sama ibunya. Misalkan pergi ke supermarket, bisa memilih buah sama-sama. Terus kalau olahraga juga bisa olahraga jalan-jalan di taman, bersepeda. Nah, selanjutnya ada memasak. Nah, ini hanya beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan sama ibunya. Nah, kalian bisa menambahi sendiri kegiatan yang bisa dilakukan bersama ibu di rumah. Misalnya, aku sama mamaku suka berkebun. Nah, sering merawat tanaman bareng-bareng. Anaknya yang bagian nyiram, ibunya bagian mencabuti rumput-rumput liar. Terus menata pot-pot supaya terlihat rapi. Nah, itu salah satu contoh kegiatan sama ibu. Selanjutnya, rukun dengan ayah melakukan kegiatannya bareng ayahnya. Nah, gambar yang pertama itu ada ayah sama anaknya. Ayahnya bilang, kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Kata anaknya, iya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang. Nah, selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Salah satu contohnya kegiatan dengan ayah itu merawat merawat hewan peliharaan.
Nah, terus ada lagi berkebun bersama ayah. Terus bermain bersama ayah, bersepeda bersama ayah, keluar rumah bareng-bareng sama keluarga yang lain. Nah, kegiatan seperti ini bisa mewujudkan sikap rukun dengan ayah di rumah. Terus lagi rukun dengan kakak, adik, atau sepupu. Nah, kalau sudah selesai bermain, apa yang harus dilakukan? Merapikan mainannya sama-sama. Nah, itu mewujudkan sikap rukun. Kalau misalkan mainannya sama-sama, mainannya sama-sama, tapi yang merapikan hanya satu orang. Kira-kira itu hidup rukun atau tidak? Nah, yang seperti itu bukan contoh hidup rukun. Mainannya berdua, tapi yang merapikan hanya satu orang. Itu namanya tidak rukun, tidak menghargai saudaranya. Harusnya merapikannya sama-sama. Seperti gambar yang di bawah itu saat bermain bersama kakak atau adiknya. Selanjutnya bersepeda. Nah, bisa dilakukan bersama-sama atau misalkan kalau sepedanya cuma satu, boleh kakaknya bonceng adiknya, tetapi harus hati-hati supaya adiknya juga tidak terjatuh. Terus lagi ada belajar bersama. Kakak sama adiknya belajar bareng-bareng. Nah, kalau misalkan adiknya nggak tahu, boleh tanya sama kakaknya supaya tambah pinter ya. Nah, itu salah satu contoh rukun dengan kakak, adik, atau sepupu. Kalau misalkan kalian punya contoh yang lain, boleh ditambahkan sendiri. Selanjutnya, rukun dengan kakek dan nenek. Nah, kakek sama nenek kita kan sudah tua, biasanya hanya melakukan kegiatan yang ringan-ringan. Nah, seperti contohnya berkebun. Nah, kita bisa berkebun sama kakek dan nenek kita. Terus nanti bisa bercanda-canda sama kakek neneknya. Terus kalau suka mendengarkan cerita, kakeknya membacakan cerita. Terus kalian mendengarkan. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang sedang ngomong atau menyampaikan sesuatu, silahkan didengarkan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, baru boleh bertanya atau menanggapi ceritanya. Jadi tidak memotong pembicaraan orang lain. Terus bisa melakukan kegiatan belajar bersama kakek dan nenek. Nah, kalau misalkan seperti yang gambar itu, dia sama kakeknya belajar tentang apa itu? Tentang globe dunia. Jadi kalau misalkan dia tanya samudra Atlantik ada di mana ya, Kek? Nah, kakeknya menunjukkan dari situ. Terus tanya, ada benua Eropa, benua Amerika di mana itu ya, Dek? Gambarnya ya, Kek. Nah, nanti kakeknya yang memberitahu. Terus kalau misalkan lagi bertanya sesuatu kepada kakek dan nenek, tapi kakek dan neneknya tidak tahu, tidak boleh marah. Jadi kalau misalkan kita bertanya, kakek dan nenek kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada orang lain, bisa bertanya kepada mama atau papa kita ya. Mungkin saja kakek dan nenek sudah lupa tentang sesuatu itu ya. Jadi nggak boleh marah-marah kalau misalkan bertanya tetapi tidak mendapatkan jawaban. Terus yang terakhir, rukun dengan nenek masak bareng. Nah, ini yang digambar yaitu membuat roti selai, dibantu sama neneknya memotong roti. Itu tadi contoh hidup rukun dengan kakek dan nenek. Kalau misalkan kalian punya contoh yang lain, boleh ditambahkan. Selanjutnya, nah kalau kita sudah hidup rukun bersama keluarga, bersama mama, papa, kakek nenek, adik kakak, nah suasana rumahnya menjadi damai. Terus kalau misalkan melakukan pekerjaan sama mamanya, kayak tadi contohnya membersihkan rumah bareng-bareng, maka pekerjaannya menjadi cepat selesai. Terus kalau sudah damai rumahnya, tenang, tidak ada yang bertengkar, maka rumahnya akan menyenangkan. Coba bayangkan kalau di rumah sering dengar orang yang bertengkar, teriak-teriak, suka menyuruh. Nah, itu suasana rumahnya jadi tidak menyenangkan, tidak nyaman untuk ditinggali ya. Sebisa mungkin kalian menerapkan hidup rukun di rumah supaya orang lain juga merasa tenang. Orang tua atau mama kita akan tenang kalau anaknya tidak bertengkar. Coba kalian kalau bertengkar bagaimana reaksinya mama? Pasti ada yang tidak tenang, mengganjal. Jadi mamanya bisa memberikan apa ini? Biasanya memberikan nasihat, dinasihati supaya tidak bertengkar lagi ya.
Nah, seperti gambar yang selanjutnya, akibat hidup tidak rukun. Nah, seperti itu. Kalau anaknya bertengkar, bagaimana itu mamanya? Mamanya sedih karena anaknya ribut terus. Terus kalau misalkan membersihkan mainan, terus bertengkar, nggak selesai-selesai, pekerjaannya menjadi lebih lama. Terus kalau misalkan mau jalan-jalan, masih rebutan, enaknya jalan-jalan ke sini aja, Ma. Terus satunya lagi pengen jalan-jalan ke tempat lainnya, ngotot. Terus saling saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Terus nanti lama-lama pasti kegiatannya jadi batal, tidak jadi keluar. Nah, yang seperti itu akibat dari hidup tidak rukun di dalam rumah. Jadi kalau bisa dihindari supaya rumahnya tidak supaya rumahnya menjadi nyaman kalau kita tidak hidup. Kalau kita hidupnya tidak rukun, maka rumahnya akan terasa tidak nyaman. Rumahnya terasa ribut, jadi tidak nyaman di rumah ya. Tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, itu tadi materi tentang hidup rukun di rumah. Nah, silahkan nanti bagi yang tidak mengikuti Zoom, silakan membuka buku ESPS IPS halaman 80. Silakan dikerjakan tetapi tidak dikumpulkan ya sebagai bahan latihan untuk minggu depan. Jadi, jika ada yang ditanyakan silakan berkomentar di Google Classroom. Nanti akan Ustazah balas. Sekian dari Ustazah Holidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.